Shalom, selamat datang kembali di channel GC Kok. Judul renungan kita hari ini, tak boleh jualan di gereja. Matius 21 ayat 12 dan ayat 13 menjadi pembacaan Alkitab kita. Saya bacakan ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Bolehkah berjualan di gereja? Jika kita mengacu pada perikop ini, seolah-olah berjualan di rumah Allah atau di gereja itu tidak diperbolehkan. Jika memang tidak diperbolehkan, mengapa ada sebagian gereja yang buka toko buku dan jualan pernak-pernik rohani di sana? Mengapa ada juga yang buka kafetaria atau kantin di gereja? Mengapa ada gereja yang secara berkala menggelar pasar murah atau bazar? Apakah ini berarti gereja tersebut melanggar firman Tuhan? Untuk bisa memahami perikop ini, kita harus mengerti latar belakang dari cerita pada saat itu. Nanti dengan demikian, kita bisa tahu apa alasan Yesus marah besar ketika rumah Allah dipakai menjadi tempat untuk berjualan. Begitu besar kemarahan Yesus, sampai-sampai dia mengusir pedagang hewan dan menjungkir balikkan meja-meja penukar uang tanpa kompromi lagi. Pada waktu itu teman-teman, sebenarnya ada dalam tanda kutip mafia di rumah Allah yang terdiri dari para imam kelompok Farisi, kelompok Saduki, dan para pedagang. Ketika umat Allah membawa korban persembahan ke rumah Allah, ini para imam ini memberikan seleksi terhadap hewan kurban secara ketat. Ada sedikit beda warna ditolak, kurang gemuk sedikit ditolak, dan banyak keberatan-keberatan lainnya. Mereka menolak hewan kurban itu bukan karena melaksanakan ketetapan Allah, tetapi karena mereka sudah kerjasama atau kong kali kong dengan pedagang hewan atau para penukar uang yang mangkal di gereja, yang mangkal di bait Allah di sana. Kalau hewan kurban ditolak, maka tentunya mau tidak mau umat Allah harus membeli hewan yang ada di rumah Allah dengan harga yang sudah dibuat mahal, yang sudah tidak wajar. Disinilah para imam dan pedagang itu diuntungkan. Yesus yang tahu persis akan kejahatan itu tentu menjadi sangat marah. Jadi teman-teman, ini bukan soal berjualan di gereja yang dilarang, tapi soal praktik mencari keuntungan sendiri dengan cara mengorbankan orang lain yang tidak diperbolehkan. Secara fisik memang tidak ada yang berjualan di gereja, tetapi kalau praktik-praktik manipulasi dan pemerasan terjadi di dalam gereja, maka Tuhan pun akan sama marahnya. Gereja harus tulus dan murni, bukan malah mencari keuntungan sendiri dengan cara mengorbankan jemaat. Itu keterlaluan. Jangan mencari keuntungan diri sendiri dengan cara mengorbankan orang lain. Kita harus saling melayani, saling menolong, sehingga kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu mendengarkan renungan ini. Kalau teman-teman suka, like, share, dan yang belum subscribe, boleh subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.